Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota atas nama Alif Kausar, Abdul Qadir, Muammar Ilham, Siti Anissa, dan saya sendiri Esther. Di sini kami akan berdiskusi tentang pentingnya landasan dalam pengembangan kurikulum. Menurut saya sendiri, setiap pengajar itu kalau mau menyusun kurikulum itu membutuhkan landasan-landasan yang kuat, didasari oleh hasil pemikiran dan penelitian yang lebih mendalam. Seperti menurut Robert S. Zeiss 1976 mengemukakan 4 landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual, and learning theory. Dengan berpedoman pada 4 landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum, yaitu pengembangan tujuan, aims, goals, and objective, pengembangan isi atau materi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasi harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebelum kita menyusun kurikulum, ada baiknya tuh kita mengetahui materi-materinya lebih dalam lagi sebelum kita bisa menyusun kurikulum tersebut. Gitu sih menurut saya sendiri. Kalau yang lain gimana? Mungkin ada tanggapan lain atau ditambahin? Menurut saya sendiri sih hampir sama dengan Esther. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Itu sih menurut saya. Yang lain gimana nih? Izin menanggapi ya. Menurut buku yang saya baca sih, menurut Susilana dan kawan-kawan, buku yang terbitkan tahun 2006, pengertian kurikulum di sini dianggap sempit atau sederhana. Hal tersebut sebagaimana pengertian dari Harold B. Alberti bahwa kurikulum adalah all of the activities that are profit for the student by the school. Hal yang senada menganggap kurikulum sebagai segala upaya untuk mempengaruhi siswa supaya belajar baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah. Cukup. Izin menanggapi ya. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh, yang berkualitas, harus dimulai dari landasan pendidikan ini yang kuat gitu. Karena pendidikan yang tidak akan berjalan yang sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak runtuh. Landasan ini diibaratkan ke pondasi dasar untuk membangun pendidikan yang sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentunya kita tidak ingin mencetak generasi penerusnya hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Gitu sih menurut gue. Terima kasih. Izin menanggapi, kalau menurut saya pribadi, landasan itu sendiri dia yang mengandung arti sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari landasan dimaksud, yaitu landasan filosofis, psikologis,
sosiologis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Cukup. Ya, Izin menambahkan ya, ya silakan. yang dimaksud dengan pembicara sebelumnya landasan fisiologis ialah landasan fisiologis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui pencapaian proses dan hasilnya. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran fisiologis. Ya, selanjutnya mungkin dijabarkan oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih. Izin menambahkan lagi ya, dari jawaban saya sebelumnya. Kalau landasan psikologi sendiri itu dia di dalam pengembangan kurikulum nggak ada tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Cukup. Izin menambahkan juga ya, pendidikan sosiologis dan budaya, landasan sosiologis dan budaya. Landasan sosiologis pada kurikulum merupakan asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kenapa kurikulum harus berlandaskan kepada landasan sosiologis? Karena anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik berupa informal, formal maupun non formal dalam lingkungan masyarakatnya sekitar, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Sosiologis dalam pembahasannya mencakup secara garis besar perkembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi di dalam kurikulum juga butuh landasan sosiologis dan budaya, karena kan kita hidup di masyarakat, masa kita juga tidak mempelajari tentang apa itu budaya dan masyarakat di dalamnya gitu. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Izin nambahin ya. Untuk sosiologis menjadi landasan praktek pendidikan, memberikan kontribusi bagi ilmu pendidikan yang berkaitan dengan pentingnya kerjasama, persaingan, dan konflik dalam prosesnya pendidikan, serta eksistensi sekolah sebagai lembaga sosial dan keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan. Cukup. Izin menambahkan, menurut saya sendiri
landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan. Ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika, serta ilmu pengetahuan. Dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntunan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntunan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Cukup sih dari saya. Ya, terima kasih ya teman-teman yang udah mau ngeluarin pendapatnya dari masing-masing. Ya, kesimpulannya itu landasan pendidikan, landasan bagi kurikulum itu sangat penting karena karena jika landasan ini digunakan sebaik-baiknya dalam pembentukan kurikulum, maka akan terbentuklah kurikulum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Lalu ada 4 landasan yang harus dilihat dalam membentuk kurikulum yang lebih berkembang, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan budaya, serta landasan iptek. Ya, dicukupkan, itu adalah kesimpulannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyempatkan untuk berdiskusi pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.